Langkah kaki Bagas terhenti tepat di depan gerbang besi yang berkarat di beberapa sudutnya, sebuah gerbang yang 20 tahun lalu menjadi saksi bisu saat tubuh kecilnya diseret paksa keluar. Udara sore itu terasa berat, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa kenangan pahit yang seharusnya sudah menguap di telan waktu. Bagi keluarga besar yang tinggal di balik tembok tinggi itu, Bagas hanyalah sebuah catatan kaki yang salah tulis, sebuah aib yang harus dihapus agar narasi kesempurnaan mereka tetap terjaga. Sejak usia dini, Bagas telah diajarkan untuk percaya bahwa dirinya adalah sebuah malapetaka yang berjalan. Ia adalah anomali dalam silsilah keluarga yang dianggap luhur, sebuah noda tinta di atas kertas putih yang mahal. Setiap kali ia mencoba menatap cermin di masa kecilnya, ia tidak melihat seorang anak laki-laki, melainkan sebuah ruang gelap yang hampa. Narasi yang ditanamkan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, paman, bibi, bahkan kakeknya sendiri, telah meresap jauh ke dalam sumsum tulangnya. Mereka melabelinya sebagai anak yang bermasalah, seorang pembawa sial yang bertanggung jawab atas setiap kegagalan bisnis dan kesehatan orang tuanya yang menurun. Bagas tumbuh dengan menyerap setiap hinaan itu seperti tanah kering menyerap hujan beracun. Ia percaya bahwa kehadirannya adalah sebuah kesalahan kosmik. Di kepalanya, suara-suara mereka bergema lebih keras daripada detak jantungnya sendiri, menciptakan sebuah penjara mental yang jerujinya terbuat dari kata-kata tajam dan tatapan jijik. Ia ingat betul bagaimana neneknya dulu sering memalingkan wajah seolah-olah melihat Bagas akan merusak penglihatannya yang suci. Ia adalah objek yang tidak diinginkan, sebuah barang cacat yang akhirnya diputuskan untuk dibuang ke panti asuhan demi kebaikan bersama. Di sana, di antara dinding-dinding dingin panti, Bagas belajar mengenakan topeng pertamanya. Ia belajar bahwa untuk bertahan hidup, ia harus menjadi tidak terlihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada bagian yang terus bertanya-tanya, apakah manusia memang dilahirkan hanya untuk menjadi sampah bagi orang lain? Rasa malu itu begitu pekat, membungkus setiap napasnya dengan beban yang membuat pundaknya membungkuk sebelum waktunya. Ia menghabiskan bertahun-tahun dalam keyakinan bahwa dirinya memang tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk berada di bawah atap yang sama dengan mereka yang berharga. Namun, kesunyian yang panjang di panti asuhan perlahan-lahan mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih jernih. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas mulai menyadari bahwa topeng-topeng yang dikenakan oleh keluarga besarnya sebenarnya jauh lebih rapuh daripada luka-lukanya sendiri. Ia mulai membedah setiap kenangan tentang mereka dari kejauhan, menyadari bahwa kebencian mereka hanyalah proyeksi dari ketakutan mereka sendiri akan kegagalan. Kini, berdiri kembali di depan rumah itu sebagai pria dewasa, Bagas tidak lagi merasakan gemetar yang sama. Ia melihat rumah besar itu bukan sebagai istana yang megah, melainkan sebagai sebuah panggung teater tua yang hampir roboh, dihuni oleh aktor-aktor yang sudah kelelahan memainkan peran kesempurnaan. Ia datang bukan sebagai peminta-minta yang membawa dendam membara, melainkan sebagai seorang pengamat yang telah selesai dengan rasa malunya. Ia telah melampaui kegelapan yang mereka berikan padanya, dan kini ia kembali untuk melihat seberapa jauh mereka bisa bertahan tanpa topeng-topeng mahal yang selama ini mereka puja. Bagas menarik napas dalam, membiarkan udara dingin masuk ke paru-parunya, sebelum akhirnya mendorong gerbang yang dulu mengusirnya dengan penuh kehinaan. Langkah kaki Bagas di atas lantai marmer ruang tamu itu nyaris tak terdengar, namun kehadirannya seolah menyedot oksigen dari ruangan yang dipenuhi barang antik tersebut. Di ujung ruangan, sosok Tante Ratna sedang duduk menyesap teh dengan keanggunan yang dipaksakan. Wanita itu mendongak, dan seketika kilat kejijikan yang sudah sangat akrab di mata Bagas kembali muncul, seolah-olah sebuah serangga kotor baru saja merayap masuk ke atas meja makan mewahnya. Bagi Ratna, Bagas bukanlah manusia. Ia adalah sisa masa lalu yang gagal dibuang sepenuhnya. Tatapannya adalah sebuah pisau tumpul yang berusaha menguliti harga diri Bagas, sebuah upaya bawah sadar untuk mengembalikan Bagas ke posisi semula, anak kecil yang gemetar karena rasa bersalah yang tidak pernah ia perbuat. Siapa yang membiarkanmu masuk? Suara Tante Ratna memecah kesunyian, tajam dan kering seperti ranting patah. Tanpa menunggu jawaban, ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan selembar uang 100.000, dan meletakkannya di tepi meja dengan gerakan yang sangat menghina. Ambil ini dan pergilah lewat pintu belakang sebelum tamu-tamu penting kakek datang. Kami sedang merayakan keberhasilan besar, dan kehadiranmu hanya akan merusak suasana. Jangan membuatku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu seperti dulu. Bagas tidak bergerak. Ia tidak mengambil uang itu, juga tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Ia hanya berdiri di sana,
mengamati Tante Ratna dengan ketenangan seorang pembedah mayat yang sedang mempelajari anatomi kerusakan. Di matanya, Tante Ratna bukan lagi sosok otoriter yang menakutkan, melainkan sebuah struktur rapuh yang ditopang oleh perhiasan imitasi dan bedak tebal yang mulai retak. Bagas menyadari bahwa setiap kata tajam yang keluar dari mulut wanita itu adalah benteng pertahanan terakhir untuk menutupi kegamangan hidupnya sendiri. Ia melihat bagaimana tangan Ratna sedikit gemetar saat memegang cangkir porselen, sebuah detail kecil yang menceritakan banyak hal tentang ketidakstabilan yang sedang disembunyikan keluarga ini dari dunia luar. Rasa malu yang dulu membakar dada Bagas kini telah mendingin menjadi kristal kesadaran yang tajam. Ia teringat bagaimana dulu ia akan menunduk dalam-dalam setiap kali wanita ini meninggikan suara, membiarkan setiap hinaan meresap dan menjadi identitasnya. Namun sekarang, ruang gelap di dalam kepalanya telah terang benderang. Ia melihat bahwa label anak bermasalah yang mereka sematkan padanya hanyalah sebuah proyeksi untuk mengalihkan perhatian dari kebusukan moral mereka sendiri. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan agar mereka bisa merasa suci, dan Bagas telah dengan sukarela menjadi tumbal itu selama belasan tahun. Keheningan yang diciptakan Bagas mulai membuat Tante Ratna tidak nyaman. Wanita itu mulai gelisah, menyesuaikan posisi duduknya, dan mencoba membuang muka. Namun kehadiran Bagas terasa terlalu masif untuk diabaikan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria ini berdiri, bukan lagi bahu yang membungkuk karena beban dosa warisan, melainkan tegaknya seorang pria yang telah berdamai dengan nerakanya sendiri. Bagas memperhatikan betapa menyedihkannya upaya keluarga ini untuk mempertahankan fasad kemewahan di tengah keroposnya fondasi ekonomi mereka. Ia tahu sesuatu yang belum mereka ketahui, dan pengetahuan itu memberinya jenis otoritas yang tidak bisa dibeli dengan uang 100.000 di atas meja tersebut. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas membiarkan sudut bibirnya terangkat sedikit, bukan senyuman, melainkan sebuah pengakuan dingin bahwa permainan ini telah berubah arah secara total. Bagas masih bergeming, membiarkan lembaran uang di atas meja itu tertiup angin dari jendela yang terbuka, jatuh tak berharga di atas lantai. Matanya beralih dari Tante Ratna menuju dinding besar di tengah ruangan, tempat sebuah foto keluarga berukuran raksasa terpampang dalam bingkai emas yang megah. Di sana, semua orang tersenyum dengan komposisi yang sempurna, sebuah monumen kepalsuan yang dikurasi dengan sangat teliti. Bagas memperhatikan wajah-wajah itu satu persatu, wajah yang sama yang dulu sering muncul dalam mimpi buruknya, yang menudingnya dengan telunjuk dingin setiap kali ada piring pecah atau bisnis yang merugi. Namun kini, di bawah pencahayaan lampu kristal yang mahal, ia mulai melihat retakan-retakan halus yang tidak tertangkap oleh lensa kamera. Ia melangkah perlahan menuju foto itu, mengabaikan geraman kemarahan Tante Ratna yang mulai berdiri dari kursinya. Bagas menyadari satu hal yang selama ini luput dari pengamatannya yang lugu saat kecil. Mata mereka semua tampak tegang. Ada ketakutan yang tersirat di balik senyum Om Danu, ada kehampaan yang dalam di tatapan nenek, dan ada keputusasaan yang disembunyikan kakek di balik jubah otoriternya. Mereka bukan sedang merayakan kehidupan, mereka sedang merayakan kebohongan yang mereka sepakati bersama. Ruang tamu ini, yang dulu bagi Bagas terasa seperti pengadilan yang tak terbantahkan, kini tak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang naskahnya mulai kehabisan kata-kata. Kenapa diam saja? Ambil uangnya dan pergi. Pekik Tante Ratna, suaranya naik satu oktav, tanda bahwa ketenangan Bagas mulai mengoyak rasa amannya. Bagas menoleh perlahan, menatap tepat ke manik mata wanita itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat raksasa yang tak terkalahkan. Ia melihat seorang wanita yang sangat ketakutan jika orang-orang di luar sana tahu bahwa perhiasannya mungkin hanyalah pinjaman. Bagas mulai memahami bahwa semua hinaan yang ia telan selama 20 tahun ini hanyalah cara mereka untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka lebih baik. Jika ada seseorang di posisi terbawah, si anak bermasalah, maka secara otomatis mereka merasa berada di puncak. Kesadaran itu menghantam Bagas dengan dingin namun menyegarkan. Bukan dia yang salah, melainkan standar moral mereka yang sudah lama membusuk. Selama ini, ia menganggap dirinya adalah noda di atas kain putih, padahal kenyataannya, dialah satu-satunya bagian yang jujur dalam ruangan yang penuh dengan noda yang ditutupi bedak ini. Suara-suara di kepalanya, yang selama ini mengulang kata-kata, "Kamu tidak berguna," tiba-tiba senyap, digantikan oleh detak jantung yang stabil dan penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang diadili oleh sekumpulan narapidana yang berpura-pura menjadi hakim. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas berjalan mendekati meja makan, namun bukan untuk mengambil uang itu.
Ia hanya menarik sebuah kursi, duduk dengan santai tanpa meminta izin, dan menatap Tante Ratna dengan tatapan yang seolah bisa menembus hingga ke tulang sumsumnya. Ketegangan di ruangan itu meningkat hingga ke titik didih. Bagas sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah berani ia lakukan sebelumnya. Ia berhenti meminta maaf atas keberadaannya. Ia berhenti merasa bersalah karena masih bernapas. Saat itu juga, Bagas tahu bahwa dirinya yang lama, anak panti yang penuh rasa malu, telah mati di depan pintu gerbang tadi, dan apa yang duduk di kursi ini sekarang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan lagi. Lantai marmer itu kembali bergetar oleh langkah kaki yang berat dan terburu-buru. Om Danu muncul dari ruang kerja. Wajahnya merah padam dengan urat leher yang menegang. Pria itu adalah personifikasi dari otoritas keluarga yang selama ini tak pernah dibantah. Baginya, kehadiran Bagas di kursi itu adalah sebuah penistaan terhadap hierarki yang telah ia bangun dengan susah payah. Tanpa basa-basi, Danu melangkah maju, tangannya yang besar terkepal, siap untuk menyeret Bagas keluar seperti cara ia membuang barang rongsokan puluhan tahun silam. Namun, saat ia sudah berada hanya beberapa inci dari wajah Bagas, gerakannya terhenti. Bukan karena Bagas melawan, melainkan karena tatapan mata pria muda itu begitu sunyi, sebuah kesunyian yang justru terasa mengancam. Bagas tidak berkedip. Ia mengamati bagaimana keringat dingin mulai membasahi pelipis Om Danu meski ruangan itu berpendingin udara maksimal. Ia melihat jam tangan emas di pergelangan tangan Danu, sebuah simbol status yang sangat ia banggakan. Namun Bagas juga melihat bagaimana jari-jari pria itu gemetar saat mencoba mencengkeram kerah ke mejanya. Dalam keheningan yang menyesakan itu, Bagas melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ia mulai membedah kebohongan Om Danu dengan tenang. Ia menyadari bahwa kemarahan meledak-ledak di hadapannya ini hanyalah sebuah mekanisme pertahanan dari seorang pria yang sedang berada di ambang kehancuran finansial. Tangan itu gemetar bukan karena marah. Danu. Suara Bagas terdengar rendah, nyaris seperti bisikan seorang narator yang sedang menceritakan akhir dari sebuah tragedi. Ia tidak lagi memanggilnya Om. Sebuah penghapusan gelar yang seketika meruntuhkan wibawa pria parubaya itu. Bagas melihat Danu tertegun, seolah-olah rahasia terdalamnya baru saja dibaca dari balik kulit dahinya. Bagas menyadari bahwa selama bertahun-tahun, keluarga ini membangun tembok kebencian terhadapnya hanya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri. Mereka butuh satu orang untuk dianggap sial, agar mereka tidak perlu mengakui bahwa kebodohan merekalah yang sebenarnya menghancurkan warisan keluarga. Dahulu, Bagas akan menutup mata dan menerima makian apapun yang keluar dari mulut Danu, meyakini bahwa dirinya memang layak dikutuk. Namun kini, ia melihat pemandangan itu dengan lensa yang sangat jernih. Danu bukan sedang menjaga kehormatan keluarga, ia sedang mencoba membungkam saksi hidup dari masa lalu yang ia hianati. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas menyandarkan punggungnya ke kursi, membiarkan Danu berdiri mematung dalam kebingungan yang memalukan. Kesadaran Bagas kini telah mencapai puncaknya. Ia melihat bahwa seluruh rumah ini adalah sebuah laboratorium kemunafikan, dan ia adalah satu-satunya orang yang memegang kunci untuk menghentikan eksperimen tersebut. Ketegangan dramatis di ruangan itu bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat secara fisik, melainkan tentang siapa yang memiliki kejujuran mental paling tinggi. Di depan mata Bagas, sosok Danu yang perkasa mulai mengecil, menyusut menjadi seorang pria tua yang ketakutan akan hari esok. Bagas tidak lagi marah. Marah adalah emosi bagi mereka yang masih merasa setara. Yang ia rasakan sekarang hanyalah sebuah ketenangan yang dingin, sebuah pemahaman bahwa saat ini, dialah yang sedang menguasai ruang gelap yang dulu mereka gunakan untuk mengurungnya. Suasana di ruangan itu membeku, seolah-olah waktu sendiri menolak untuk bergerak maju. Om Danu masih berdiri dengan kepalan tangan yang menggantung di udara, terjebak dalam hampa yang diciptakan oleh ketenangan Bagas. Tante Ratna, di sudut lain, mulai menggenggam ujung taplak meja dengan kuku-kuku yang dipoles merah darah, matanya memancarkan kecemasan yang tak lagi bisa disembunyikan. Mereka mengharapkan Bagas akan berteriak, menangis, atau setidaknya memohon pengampunan agar mereka bisa kembali merasa berkuasa. Namun, Bagas justru melakukan sesuatu yang sangat mekanis dan tenang. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam pekat dari tasnya. Dengan gerakan yang sangat presisi, Bagas meletakkan map itu di atas meja marmer, tepat di samping cangkir teh Tante Ratna yang sudah mendingin. Suara map yang mendarat di atas meja terdengar seperti dentuman palu hakim di ruang pengadilan yang sunyi. Ia tidak membukanya segera. Ia membiarkan benda itu menjadi pusat gravitasi baru di ruangan tersebut.
Di dalam kepala Bagas, suara-suara masa lalu yang dulu menghakiminya kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kesadaran bahwa harga diri tidak pernah diberikan oleh orang lain, melainkan diambil kembali dengan kekuatan yang nyata. "Kalian merayakan keberhasilan besar hari ini, bukan?" tanya Bagas. Nadanya datar namun setiap kata terasa seperti es yang menyentuh kulit hangat. "Kalian menunggu investor yang akan membeli seluruh hutang perusahaan ini agar kalian tidak perlu menanggung malu di jalanan. Kalian menunggu penyelamat yang bersedia membayar harga dari gaya hidup yang sudah tidak mampu kalian tanggung lagi." Bagas membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat lembaran dokumen legal yang ditandatangani dengan stempel basah dari notaris ternama dan bank sentral. Tante Ratna memberanikan diri mendekat, matanya menyipit mencoba membaca baris demi baris dokumen tersebut. Detik berikutnya, wajahnya yang penuh bedak itu berubah menjadi pucat pasi, lebih putih daripada porselen yang ia genggam. Dokumen itu bukan surat permohonan bantuan, melainkan akta pengalihan aset dan bukti pelunasan hutang keluarga yang secara otomatis memindahkan kepemilikan rumah dan seluruh unit bisnis mereka ke satu nama tunggal, Bagas. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas memperhatikan bagaimana genggaman tangan Om Danu di udara perlahan melemah dan jatuh ke samping tubuhnya dengan lesu. Pria otoriter itu seolah kehilangan tulang belakangnya dalam sekejap. Pembalikan sudut pandang ini terjadi begitu cepat dan sunyi, tanpa ada satupun bentakan yang keluar dari mulut Bagas. Ia telah mengonversi seluruh rasa sakit dan pengusiran yang ia alami selama 20 tahun menjadi angka-angka dingin yang kini mencekik leher mereka secara legal. Kini, bukan lagi Bagas yang sedang diadili. Ia adalah pemilik dari panggung teater ini, dan mereka semua hanyalah aktor yang masa kontraknya telah habis. Bagas menatap Om Danu dan Tante Ratna bergantian, melihat mereka bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai objek yang baru saja ia beli. Harga diri mereka, yang selama ini mereka gunakan untuk menginjak-injak Bagas, kini berada di bawah kendali pena yang ia gunakan untuk menandatangani dokumen tersebut. Emosinya telah bergeser sepenuhnya, dari kesadaran yang tajam menjadi sebuah kepuasan yang dingin dan dominan. Ketegangan di ruang tamu itu mencapai titik nadir saat langkah kaki yang terseret-seret terdengar dari arah tangga besar. Kakek, sang patriark yang selama ini dianggap sebagai dewa tak tersentuh di keluarga ini, muncul dengan tongkat kayunya. Ia telah mendengar segalanya dari balik pintu lantai atas. Pria tua itu memandang sekeliling, melihat Danu yang hancur dan Ratna yang pucat, lalu matanya tertuju pada Bagas. Ada perubahan drastis pada raut wajahnya, kilat otoritas yang dulu biasa digunakan untuk mengusir Bagas kini mendadak melunak, digantikan oleh senyuman artifisial yang sangat rapi. Ia berjalan mendekat, mencoba membangun jembatan di atas jurang yang ia gali sendiri 20 tahun lalu. "Bagas, cucuku," suara kakek terdengar serak namun dipenuhi nada kasih sayang yang dipaksakan. "Kami selalu tahu kau punya bakat besar. Panti asuhan itu adalah ujian, cara kami membentuk mentalmu agar menjadi pria tangguh seperti sekarang. Dan lihatlah, kau berhasil. Kau kembali untuk menyelamatkan nama besar keluarga kita, bukan?" Kakek mencoba meletakkan tangannya yang keriput di bahu Bagas, sebuah gestur manipulatif yang bertujuan untuk mengklaim keberhasilan Bagas sebagai bagian dari rencana besarnya. Bagas tidak bergeming, namun ia juga tidak menghindar. Ia membiarkan tangan itu menyentuh kain jasnya, merasakan getaran kecil dari jari-jari pria tua yang sedang memohon keselamatan melalui kedok kekeluargaan. Di dalam batinnya, Bagas melihat pemandangan ini sebagai sebuah tragedi komedi. Ia teringat malam saat ia menangis di bawah guyuran hujan, memohon agar kakek tidak mengirimnya pergi, namun pria yang sama ini hanya menutup jendela tanpa sepatah kata pun. Kini, sang predator telah berubah menjadi peminta-minta yang menggunakan kata keluarga sebagai senjata terakhirnya. Bagas menyadari bahwa otoritas kakek bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang menyedihkan untuk disaksikan. Ia menatap mata kakek dengan kekosongan yang membekukan. Ia tidak butuh validasi dari pria ini, tidak juga butuh pengakuan bahwa ia adalah seorang cucu. Bagas melihat dengan sangat jelas bahwa kakek tidak mencintai dirinya. Kakek hanya mencintai dokumen hitam di atas meja yang bisa menyelamatkan wajahnya dari kehinaan di hari tua. Kesadaran Bagas kini telah bangkit ke level yang lebih tinggi. Ia menyadari bahwa hierarki keluarga ini hanyalah tumpukan kartu yang bisa roboh hanya dengan satu tiupan kebenaran. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis. Jangan di-skip. Bagas melepaskan tangan kakek dari bahunya dengan gerakan yang sangat halus namun bermakna penolakan mutlak. Emosinya kini bukan lagi sekadar sadar,
melainkan sepenuhnya bangkit sebagai pemegang kendali atas narasi ini. Ia tidak membalas senyuman itu. Bagas justru berdiri, membuat kakek harus mendongak untuk menatapnya. Di dalam ruangan yang dipenuhi sejarah penindasan terhadapnya, Bagas kini berdiri sebagai satu-satunya pilar yang kokoh. Ia membiarkan keheningan yang panjang menghukum mereka semua, membiarkan harapan palsu kakek perlahan-lahan membusuk di udara sore yang semakin gelap. Bagas tahu, mulai detik ini, ia bukan lagi bagian dari mereka. Ia adalah pemilik dari semua yang mereka miliki, termasuk masa depan yang mereka takutkan. Suasana ruang tamu kini berubah menjadi ruang interogasi yang sangat sunyi. Di tengah kehampaan itu, sosok nenek muncul dari balik bayang-bayang lorong. Wanita tua yang dulu selalu memalingkan wajah dan menutup telinga setiap kali Bagas kecil menangis kelaparan itu, kini berjalan mendekat dengan langkah yang ragu. Ia mencoba mencari sisa-sisa kehangatan di mata Bagas, berharap ada celah emosional yang bisa dimanfaatkan untuk melunakkan situasi. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang sedalam sumur tua, dingin dan tak berdasar. Bagas memandang neneknya bukan sebagai figur pelindung, melainkan sebagai personifikasi dari pembiaran yang kejam. "Bagas, apakah kau akan membiarkan kami kehilangan tempat bernaung?" tanya nenek dengan suara gemetar yang dibuat-buat, mencoba memancing rasa iba yang biasanya menjadi kelemahan setiap anak panti asuhan. Namun, Bagas sudah lama membunuh bagian dari dirinya yang haus akan kasih sayang palsu tersebut. Ia berdiri tegak, tangannya terselip di saku celana, memancarkan aura otoritas yang tidak memerlukan teriakan untuk ditaati. Bagas menyadari bahwa tembok-tembok rumah ini telah lama berdiri di atas penderitaannya, dan kini saatnya ia membangun pembatas yang lebih nyata. "Kalian boleh tetap tinggal di sini," ucap Bagas, suaranya pelan namun bergema di setiap sudut ruangan, memutus harapan nenek untuk mendapatkan rekonsiliasi emosional. "Namun, jangan salah mengerti. Rumah ini bukan lagi milik kalian. Kalian akan tinggal di sini sebagai penyewa di bawah pengawasan firma hukumku. Setiap inci ruang yang kalian gunakan, setiap makanan yang kalian telan, adalah pinjaman dariku." Kata-katanya tajam dan presisi, menghancurkan ilusi bahwa hubungan darah bisa menghapus hutang moral yang telah menumpuk selama 2 dekade. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas berjalan melewati neneknya tanpa sedikit pun menyentuh atau memandang wanita itu lebih lama dari yang diperlukan. Ia menetapkan batas yang sangat tegas. Ia menyelamatkan aset mereka, tapi ia tidak menyelamatkan hubungan mereka. Ia menjadi sosok yang berbahaya secara mental karena ia tidak lagi memiliki kebutuhan untuk dicintai oleh orang-orang yang pernah membuangnya. Bagi Bagas, mereka kini hanyalah deretan angka dalam neraca saldo yang harus diawasi agar tidak merugi lagi. Emosinya kini telah mencapai tahap bangkit yang sempurna. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh rasa bersalah atau kemarahan yang meluap-luap. Ketenangan yang ia tunjukkan adalah jenis ketenangan yang paling menakutkan bagi keluarganya, ketenangan seorang penguasa yang tahu bahwa ia tidak perlu membalas dendam secara fisik untuk menghancurkan harga diri seseorang. Dengan menetapkan posisi mereka sebagai penyewa di rumah mereka sendiri, Bagas telah memberikan hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada pengusiran. Ia memberi mereka kenyamanan yang dibalut dengan rasa malu yang abadi. Bagas mulai melangkah, mengelilingi ruang tamu itu dengan ritme yang lambat dan terukur, seolah setiap langkahnya adalah sebuah tanda titik dalam kalimat penutup sejarah keluarga ini. Ia berhenti di depan sebuah lemari kayu jati berukir yang menyimpan koleksi penghargaan milik keluarga. Dengan ujung jarinya, ia mengusap debu tipis di atas sebuah piala usang, lalu menoleh ke arah Tante Ratna dan Om Danu yang masih terpaku. Tatapannya tidak mengandung api amarah, melainkan sebuah dingin yang bersifat analitis, tatapan seseorang yang sedang membedah sebuah anatomi kegagalan. "Rumah ini memiliki banyak ruang gelap," gumam Bagas, suaranya terdengar seperti bisikan di dalam kepala mereka masing-masing. "Bukan hanya di gudang bawah tanah tempat kalian dulu mengurungku jika aku terlalu berisik, tapi di dalam setiap laci meja kerja yang penuh dengan surat teguran hutang yang kalian sembunyikan satu sama lain." Ia berjalan menuju sebuah laci kecil di sudut ruangan, menyentuhnya tanpa membukanya, namun reaksi Om Danu yang seketika memucat sudah cukup menjadi jawaban. Bagas tidak perlu membongkar rahasia mereka secara fisik, ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia tahu segalanya. Ketegangan di ruangan itu kini berubah bentuk. Jika sebelumnya mereka takut akan pengusiran, kini mereka takut akan kebenaran yang dibawa Bagas. Ia telah menjadi sosok yang berbahaya secara mental karena ia tidak lagi bisa dimainkan. Ia memahami setiap motif, setiap ketakutan, dan setiap topeng yang mereka kenakan.
Di bawah pengawasan Bagas, mereka semua merasa telanjang, seolah-olah pakaian mahal mereka hanyalah kain perca yang tidak mampu menutupi borok karakter yang selama ini mereka pupuk. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas berhenti tepat di tengah ruangan, membiarkan bayangannya memanjang di bawah lampu kristal. Ia melihat bagaimana sepupu-sepupunya, remaja yang dulu sering merundungnya, kini hanya bisa menatap lantai, tak berani mengangkat dagu sedikit pun. Bagas telah membangun sebuah penjara tanpa jeruji besi. Ia mengurung mereka dalam kesadaran bahwa mereka kini hidup di atas belas kasihan orang yang paling mereka benci. Emosinya kini sepenuhnya dominan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk berdebat atau membuktikan siapa yang benar. Bagas telah melampaui fase emosional tersebut. Ia berdiri di sana sebagai arsitek dari kesunyian yang mencekam ini, membiarkan setiap detak jam dinding menjadi pengingat bagi mereka bahwa setiap detik yang mereka lalui di rumah ini adalah atas izinnya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, ia telah menjadi realitas pahit yang harus mereka telan setiap hari. Bagas akhirnya menarik kursi kayu berukir di kepala meja makan, tempat yang secara tradisi hanya boleh diduduki oleh kakek sebagai pemimpin tertinggi. Ia duduk dengan perlahan, menyandarkan punggungnya dengan santai, namun gerakannya memiliki berat yang sanggup meruntuhkan ego siapapun di ruangan itu. Di hadapannya, anggota keluarga besar itu berdiri berjejer seperti barisan pesakitan yang menunggu vonis. Bagas tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman, tidak juga sebagai keluarga. Di matanya, mereka telah menyusut menjadi sekumpulan karakter dalam sebuah naskah yang sudah ia kuasai alurnya. Ia kini telah sepenuhnya bermutasi menjadi sang pengamat, sosok yang tidak lagi bisa dilukai karena ia tidak lagi mengizinkan emosi luar menembus dinding batinnya. Pemandangan di depannya sungguh ironis. Tante Ratna yang biasanya cerewet kini hanya bisa meremas sapu tangan, sementara Om Danu yang dulunya otoriter tampak seperti balon yang kempis. Bagas menyadari bahwa identitas barunya telah terbentuk secara permanen dalam kawah candra di muka panti asuhan dan kerasnya perjuangan di luar sana. Ia bukan lagi anak bermasalah yang haus akan kasih sayang. Ia adalah pria yang telah membunuh kerentanan tersebut untuk melahirkan kekuatan yang dingin. Ia menjadi sosok yang berbahaya secara mental justru karena ia tidak memiliki dendam yang membara. Dendam adalah emosi yang melelahkan, dan Bagas terlalu cerdas untuk membuang energinya di sana. Ia lebih memilih dominasi yang tenang, sebuah kendali yang membuat lawan-lawannya merasa kecil bukan karena kekerasan, melainkan karena keunggulan intelektual dan ketenangan jiwa yang absolut. "Kalian terlihat sangat gelisah," ucap Bagas memecah kesunyian, nadanya datar seolah-olah sedang mengomentari cuaca. "Padahal aku tidak membawa polisi, tidak juga membawa tukang sita. Aku hanya membawa kebenaran yang selama ini kalian coba kubur di bawah lantai marmer ini." Ia memperhatikan bagaimana setiap kata yang ia ucapkan membuat bahu mereka semakin merosot. Bagas menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memiliki suara paling keras, melainkan pada siapa yang paling mampu menahan diri. Ia telah menguasai seni untuk tetap diam sementara dunia di sekitarnya hancur karena kepanikan. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Bagas menyesap kopi hitam yang sudah dingin di atas meja, gerakannya tenang dan sangat presisi. Di balik ketenangan itu, ada otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia melihat bagaimana mereka mulai saling melempar tatapan menyalahkan satu sama lain, sebuah pemandangan yang memuakkan namun sekaligus mengonfirmasi bahwa kepemimpinan mereka telah berakhir. Bagas kini adalah poros dari rumah ini. Ia tidak perlu lagi berteriak untuk didengar. Kehadirannya sendiri adalah sebuah pernyataan perang terhadap kemunafikan yang selama ini menghuni rumah tersebut. Emosinya kini berada pada titik dominan yang murni. Ia tidak lagi mencari kemenangan, karena ia adalah kemenangan itu sendiri. Identitas barunya sebagai seseorang yang sudah kebal terhadap hinaan menjadikannya predator puncak di ruangan itu. Ia membiarkan mereka tetap terjebak dalam kecemasan, membiarkan mereka meraba-raba apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di bawah tatapan dingin Bagas, keluarga besar itu menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan Bagas yang dulu. Mereka sedang berhadapan dengan cermin yang menunjukkan betapa buruknya rupa mereka yang sebenarnya. Bagas berdiri dari kursi utama itu tanpa suara, sebuah gerakan yang secara simbolis mengakhiri audiensi singkat yang menyesakan tersebut. Ia tidak memberikan kata-kata perpisahan yang puitis, tidak juga memberikan instruksi tambahan. Baginya, segalanya sudah selesai. Ia telah membedah kebusukan mereka, melihat isi perut kemunafikan keluarga besar ini, dan menemukan bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa selain rasa takut. Ia berjalan menuju pintu keluar, melewati koridor yang dulu terasa begitu panjang dan menakutkan,
namun kini terasa sempit dan remang-remang. Bagas menyadari bahwa bukan rumah ini yang mengecil, melainkan jiwanya yang telah tumbuh terlalu besar untuk dikurung oleh dinding-dinding penuh kepalsuan ini. Di ambang pintu gerbang, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat bayangan orang-orang di dalam sana yang masih berdiri terpaku, terjebak dalam ruang tamu yang kini menjadi penjara emas mereka sendiri. Bagas tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap, karena kemenangan hanya dirasakan oleh mereka yang masih menganggap lawan mereka setara. Yang ia rasakan adalah kebebasan murni, sebuah ketenangan absolut dari seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi mengejar validasi, tidak lagi menunggu kata maaf, dan tidak lagi peduli apakah mereka membencinya atau memujanya. Dunia di luar gerbang terasa berbeda sekarang. Langit malam yang mulai gelap tidak lagi terlihat mengancam, melainkan seperti kanvas kosong yang siap ia lukis sesuai keinginannya. Bagas menyadari sebuah kebenaran fundamental. Ia tidak perlu lagi berlari mengejar siapapun atau membuktikan apapun kepada dunia. Ketika seseorang berhenti peduli pada penilaian orang lain dan mulai berdiri di atas fondasi kejujuran batinnya sendiri, dunia sendirilah yang akan menyesuaikan diri. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan menebak-nebak pikirannya, sementara ia akan terus melangkah maju tanpa pernah menoleh lagi. Ia memasukkan tangannya ke saku, merasakan dinginnya kunci mobil di genggamannya. Ia adalah pengarang dari bab baru kehidupannya sendiri, dan bab tentang keluarga ini telah ia beri tanda titik yang tegas. Bagas berjalan menuju kendaraannya yang terparkir di bawah lampu jalan. Bayangannya tampak tinggi, tegak, dan tak tergoyahkan. Ia telah melampaui rasa malu, melampaui amarah, dan kini ia berada di puncak dominasi yang sunyi. Dunia mungkin pernah membuangnya ke panti asuhan, namun ia kembali untuk mengingatkan dunia bahwa singa yang terluka tidak akan kembali untuk menggigit, melainkan untuk memiliki seluruh hutan. Emosinya kini mencapai dominasi sunyi. Ia adalah sosok yang tak tersentuh, seorang pengamat yang sadar bahwa kekuasaan sesungguhnya bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak lagi bisa dimiliki oleh siapapun. Bagas memacu kendaraannya meninggalkan rumah itu, membiarkan debu jalanan menutupi jejak masa lalunya yang kini telah resmi menjadi milik orang asing.